Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad amma ba'du. Oke guys, mari kita tengok cara menyelesaikan masalah berdasarkan Al-Quran. Jadi ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah menurut ajaran Al-Quran, lengkap dengan rujukan ayat-ayatnya ya. Nomor 1, kita berdoa kepada Allah untuk mendapatkan petunjuk dan bantuan dalam menyelesaikan masalah. Al-Quran mengajarkan bahwa Allah adalah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui, dan Dia akan membantu hamba-hambanya yang memohon bantuan dan petunjuknya. Ayat-ayat yang berkaitan dengan hal ini yaitu ada di surat Al-Ghafir ayat 60. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Lalu ada juga di surat Al-Baqarah ayat 186. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka jawablah, sesungguhnya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Oke. Nomor 2, bertawakal kepada Allah dan melepaskan segala bentuk kecemasan dan kekhawatiran. Al-Quran mengajarkan bahwa segala sesuatu terjadi dengan kehendak Allah dan bahwa Dia memiliki rencana yang terbaik untuk kita. Ayat-ayat yang berkaitan dengan hal ini antara lain ada di surat At-Taghabun ayat 11. Tidak ada sesuatu pun yang menimpa seseorang melainkan dengan izin Allah, dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Lalu ada juga di surat Al-Insyirah ayat 5-6. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Ya. Lalu nomor 3, memperbaiki hubungan dengan Allah dan sesama manusia. Al-Quran mengajarkan bahwa memperbaiki hubungan dengan Allah dan sesama manusia merupakan kunci untuk menyelesaikan masalah. Hal ini bisa dilakukan dengan memperbanyak ibadah kepada Allah dan membina hubungan yang baik dengan sesama manusia. Ayat-ayat yang berkaitan dengan hal ini antara lain dari surat Al-Maidah ayat 35. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepadanya, dan berjihadlah pada jalannya supaya kamu mendapat keberuntungan. Lalu ada juga surat Ali Imran ayat 104. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Oke. Lalu yang keempat, kita mengambil langkah-langkah praktis untuk menyelesaikan masalah. Al-Quran mengajarkan bahwa kita harus berusaha sekuat tenaga untuk menyelesaikan masalah dengan melakukan tindakan konkret yang sesuai dengan situasi yang dihadapi. Ayat-ayat yang berkenaan dengan hal ini antara lain di surat Al-Baqarah ayat 195. Dan janganlah kamu lepaskan dirimu ke dalam kebinasaan dengan tanganmu sendiri, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Lalu ada juga di surat Ar-Ra'd ayat 11. Sesungguhnya Allah tidak mengubah nasib suatu kaum sehingga mereka mengubah nasib mereka sendiri. Ya, itu bukti bahwa kita harus melakukan langkah yang konkret ya. Lalu selanjutnya yang kelima, meminta nasihat dari orang-orang yang bijak dan berpengalaman. Al-Quran mengajarkan bahwa kita harus meminta nasihat dari orang-orang yang bijak dan berpengalaman dalam menyelesaikan masalah, karena mereka dapat memberikan pandangan yang lebih luas dan bijaksana. Ayat-ayat yang berkaitan yaitu ada di surat An-Nisa ayat 35. Maka jika ada pertentangan antara suami istri, hendaklah dia membawa seorang yang adil dari keluarga suaminya dan seorang yang adil pula dari keluarganya. Jika mereka berdua ingin berdamai, niscaya Allah akan menyelesaikan perselisihan di antara keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengetahui. Oke. Lalu ada juga surat Al-A'raf ayat 201-202. Dan orang-orang yang apabila diberi petunjuk oleh ayat-ayat Tuhan mereka, tidaklah mereka membabi buta mengikutinya, dan mereka tidak pula merendah diri. Mereka yang beriman dan campur tangan dalam urusan kebaikan, mereka itu adalah orang-orang yang mendapat kebaikan yang sempurna.
Oke, kesimpulannya dalam menghadapi masalah, kita juga harus selalu berpegang teguh pada prinsip-prinsip ajaran Islam yang diatur dalam Al-Quran, seperti kejujuran, keikhlasan, keadilan, dan kasih sayang. Dengan demikian, kita akan mampu menyelesaikan masalah dengan cara yang terbaik dan penuh berkah, serta mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke guys, begitu cara menyelesaikan masalah menurut Al-Quran lengkap dengan ayat-ayatnya. Ya, sekian. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.